Baik, apakah masih ada anak-anak yang belum di absen? Sudah, Pak. Semua, Pak. Saya rasa sudah semua ya. Ya, lanjut kepada materi saja. Materi kali ini yaitu apa itu konflik? Apakah ada yang tahu di sini apa itu konflik? Ya, langsung saja ya. Konflik itu berasal dari kata Latin yaitu conflignitus, saling berbenturan, bertentangan, berlawanan, dan ketidaksesuaian. Menurut MZ Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan ketika tujuan pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga untuk menundukkan saingannya. Selain itu, menurut Sarjono Sukamto, konflik yaitu suatu proses sosial orang per orang atau individu atau kelompok manusia yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham, dan kepentingan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana pertentangan tersebut dapat berbentuk fisik atau non-fisik. Lanjut, yaitu konflik sosial. Konflik sosial, sampai sini paham apa arti dari konflik? Paham, Pak. Oh ya. Adapun sebab-sebab dari konflik, yaitu yang pertama, adanya kepentingan dan tujuan dari dua belah pihak yang bertentangan. Dua, perbedaan latar belakang, kebudayaan yang berkaitan dengan individu atau kelompok. Perbedaan ras, yaitu segolongan manusia yang memiliki ciri fisik yang sama. Keempat, perbedaan individu menyangkut perasaan, pendirian, gagasan, ide, dan yang berkaitan dengan ekonomi dan politik. Yang terakhir, yaitu perubahan sosial yang berlangsung cepat sehingga gangguan keseimbangan sistem nilai dan norma berlaku di masyarakat. Seterus lanjut dari bentuk-bentuk konflik. Konflik yang pertama itu yaitu bentuk konflik secara sosial. Bentuk konflik secara sosial dibagi menjadi beberapa, yaitu konflik pribadi. Konflik ini terjadi dikarenakan adanya dua individu yang mana sedang mengalami sebuah masalah pribadi dan saling tidak ingin menyadari kesalahan masing-masing. Itu dari contoh dari konflik itu penjelasan dari konflik pribadi. Lanjut, konflik antar kelas. Konflik yang terjadi antara kelompok ataupun individu yang memiliki sebuah masalah dengan individu lainnya yang berada di kelompok kelas lainnya. Yang dimaksud kelas di sini dapat diartikan sebagai kedudukan seorang ataupun kelompok dalam lingkaran masyarakat secara vertikal. Contoh yang sering terjadi, misalnya saja sebuah buruh berkonflik atau bertentangan dengan kepala dari perusahaan tersebut. Ya, lanjut kepada konflik politik. Konflik sosial yang terjadi pada dua kelompok atau individu yang satu sama lainnya memiliki perbedaan serta pandangan berbeda mengenai prinsip dari masalah ketatanegaraan yang akhirnya berdampak pada perselisihan pandangan. Konflik politik ini bisa mengaitkan beberapa golongan-golongan tertentu dalam masyarakat hingga negara. Contoh dari konflik politik misalnya perselisihan antara partai politik. Ya, lanjut, konflik racial. Konflik racial merupakan konflik yang terjadi di antara kelompok atau ras yang berbeda dikarenakan adanya kepentingan serta kebudayaan yang bertabrakan satu sama lain. Konflik ini biasanya terjadi karena salah satu ras yang merasa lebih unggul dibandingkan dengan ras yang lain. Terus konflik internasional. Konflik internasional merupakan konflik yang terjadi dengan melibatkan beberapa negara dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dalamnya. Lanjut kepada konflik antar suku.
konflik yang terjadi karena adanya perbedaan di dalam kehidupan masyarakat antar suku, bangsa yang satu dengan yang lain. Perbedaan yang dimaksud di sini mulai dari bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, seni bangunan rumah, serta tata susun kekerabatan. Yang terakhir adalah konflik antar agama. Bentuk konflik sosial antar agama ini merupakan konflik yang terjadi pada pemeluk agama satu sama lain. Contohnya saja cara berpakaian, corak kesenian, penerapan hukum warisan, dan lain. Lanjut kepada bentuk konflik sosial berdasarkan sifat. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu konflik konstruktif. Konflik yang memiliki sifat fungsional yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemahaman antara individu atau kelompok saat menghadapi sebuah permasalahan yang terjadi. Terus yang kedua adalah destruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang terjadi karena adanya perasaan yang kurang senang atau benci, bahkan dendam dari individu atau kelompok kepada pihak-pihak lainnya. Konflik ini menciptakan benturan-benturan sifat fisik benturan-benturan fisik yang membuat hilangnya harta benda hingga nyawa orang lain. Misalnya saja seperti bentrok yang terjadi di Sambas, Ambon, atau Kalimantan dengan Dayak. Terus lanjut kepada bentuk konflik sosial berdasarkan posisi perilaku yang terkait konflik. Pertama, itu konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara komponen masyarakat yang berada di dalam sebuah pimpinan dengan karyawan yang ada di dalam kantor. Konflik ini terjadi karena adanya jabatan yang berbeda. Contohnya saja seperti karyawan berdebat dengan atasan atau kepala mengenai sebuah permasalahan kantor. Lanjut kepada konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi di antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang hampir atau bahkan sama. Contoh dari konflik ini biasanya terjadi pada anggota-anggota dalam sebuah organisasi. Ketiga, konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang muncul karena adanya pengalokasian sumber daya yang tidak adil pada semua organisasi yang akhirnya menyebabkan terjadinya pertentangan yang cukup ekstrim. Contoh dari konflik diagonal misalnya saja konflik GAM yang terjadi di Nangro Aceh Darussalam. Terus bentuk konflik sosial berdasarkan sifat dan perilaku dengan konflik. Yang pertama, konflik terbuka. Konflik terbuka merupakan konflik yang terjadi dikarenakan adanya banyak pihak, bahkan masyarakat umum. Contohnya dari konflik terbuka ini adalah konflik yang sedang terjadi pada negara Israel dan Palestina yang kita tahu semua baru-baru terjadi lagi. Yang kedua adalah konflik tertutup. Konflik tertutup merupakan konflik yang terjadi dan hanya diketahui oleh beberapa pihak, yaitu individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. Contohnya saja konflik yang terjadi dalam keluarga. Tentu saja pihak lain dari luar keluarga tersebut tidak mengetahui hal-hal tersebut. Pertanyaannya sampai sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan atau lanjut saja? Lanjut, Pak. Oh iya, saya rasa lanjut ya. Terus pertanyaannya, apakah ada pengendalian dari konflik yang terjadi dalam masyarakat? Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa pengendalian konflik yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah koersi, merupakan akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak yang lain yang lebih lemah. Kedua adalah kompromi, merupakan bentuk akomodasi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapainya sebuah penyelesaian. Yang ketiga, arbitrasi, merupakan bentuk akomodasi apabila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri sehingga mengundang pihak ketiga yang berhak memberikan keputusan.
Terus mediasi. Merupakan bentuk akomodasi yang hampir sama dengan atribusi, namun pihak ketiga yang diundang tidak berhak memberikan keputusan. Terus konsiliasi merupakan bentuk akomodasi yang mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya sebuah pertujuan bersama. Terus lanjut kepada toleransi, merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang resmi. Terus adjudikasi merupakan penyelesaian masalah, atau sengketa melalui jalur hukum. Jadi dari sini kalau mendapatkan sebuah konflik dalam masyarakat, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kepada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, sampai sini ada yang masih ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oh ya, saya rasa cukup ya pertemuan kali ini. Mungkin minggu depan kita lanjut lagi ya. Ya, Pak. Oh ya, kalau begitu saya sudahi kelas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.